Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mevira Barus Azara dengan NIM 1503623016 dari Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menganalisis dari hasil analisis geometrik atau JSP dari non-test dan tes yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini saya mulai dengan non-test terlebih dahulu ya. Jadi untuk non-test sendiri, ini kemarin sudah kita bahas bahwa non-test yang saya pakai adalah pengaruh self-efficacy terhadap kesiapan kerja mahasiswa pendidikan vokasi. Di sini saya langsung skip aja ke hasilnya. Dimana untuk non-test kali ini saya menggunakan GISP sebagai membantu analisis. Dimana yang pertama dari hasil penyebaran form yang sudah saya lakukan sebelumnya itu sudah terkumpul 30, di mana 25-nya dari Universitas Negeri Jakarta, lalu ada 5 dari Universitas Negeri Semarang. Dan untuk prodinya sendiri, karena ini mahasiswa vokasi, jadi saya pastikan bahwa orang-orang yang mengisi ini merupakan orang-orang yang memang berada di jurusan vokasional seperti pendidikan tata rias, pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan teknik bangunan, pendidikan teknik elektro, pendidikan teknik mesin, dan kuliner. Nah, sekarang kita masuk ke deskriptif statistiknya. Di sini mungkin sudah terlihat bahwa saya sudah menganalisis bahwa sudah valid ya, 30 orang ini memang mengisi. Lalu juga terdapat mediannya juga, ada modenya, ada minnya juga, ada standard definition, ada range, minimum, dan maksimumnya dari hasil skala Likert yang sudah dilakukan. Nah, dari hasil ini dapat diambil bahwasannya sudah tersebar dengan baik, tapi terdapat ada beberapa yang kalau misalkan kita lihat di sini ada contoh kayak saya merasa pengalaman praktis saya tidak terlalu membantu untuk dunia kerja, itu kan berarti negatif ya. Jadi otomatis median atau modenya itu kecil, atau istilahnya ini kan 4, ini dia dua sendirian. Itu berarti bahwa skala Likert yang dipilih oleh kawan-kawan itu memang bernilai negatif alias 1 atau 2 yang memang sudah sesuai dengan standar Likertnya. Nah, selanjutnya saya membahas kalau ini sih tentang itu ya secara detail per butirnya. Jadi berapa orang sih yang menjawab saya percaya diri mengerjakan tugas yang sulit? Oh, ada 30. Dan apa aja pilihan mereka? Ternyata ada di ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Nah, ini frekuensinya, ada persenannya, ada persen validnya, dan ada kumulatif persennya. Ini saya buat dengan masing-masing butir. Lalu saya lanjut saja ke nah, sini saya udah membuat beberapa pernyataan yang dimana menjawab hasil dari indikator yang sudah dibuat. Jadi kalau dan variabel, dan di sini kan variabelnya ada self efficacy dan kesiapan kerja ya. Nah, di sini seperti pernyataan saya percaya diri mengerjakan tugas sulit, terus habis itu saya menghindari tugas yang sulit, itu kan bernilai negatif ya, itu berarti mayoritas itu menghindar atau justru tidak setuju dalam pernyataan tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kayak saya percaya diri mengerjakan tugas sulit, saya yakin bisa bekerja di berbagai bidang, itu bernilai tinggi yang berarti mereka memiliki keyakinan tinggi dan adaptabilitas tinggi dalam pekerjaan. Lalu dalam variabel kesiapan kerja itu saya masukkan ada 3 juga, di mana ada 2 yang positif, butir yang positif, ada 1 yang negatif, di mana saya memiliki sikap profesional dan siap-siap bekerja karena pengalaman praktik. Itu mayoritas kesiapannya tinggi dan pengalamannya juga sangat berpengaruh, karena apa, di sini rata-ratanya hampir 4,17 dan 4,27. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita lihat di butir-butir yang negatif seperti ini, saya mudah bingung saat masalah dengan bernilai negatif ya. Itu mayoritas itu tidak mudah bingung karena apa, rata-ratanya hanya ada di angka 2, berarti kemungkinan mereka jarang rasakan kebingungan.
Nah, sekarang kita lanjut ke uji reliabilitasnya. Di sini saya memakai Cronbach alpha dan omega. Di sini dapat disimpulkan bahwa koefisien dari Cronbach alpha-nya sendiri itu 0,763 dan omeganya itu 0,746. Di sini mengindikasikan bahwa instrumen ini memiliki reliabilitas yang baik karena reliabilitas itu di atas 0,7 ya, tapi ada beberapa item dengan korelasi negatif terhadap skor total, kayak saya yakin akan berhasil jika saya berusaha keras, saya memiliki sikap profesional dalam menyelesaikan kerja. Nah, hal ini bisa disebabkan karena ada interpretasi yang ambigu pada responden yang atau justru pengaruh kata-kata yang tidak sesuai konteks persepsi mereka. Nah, di sini ada reliabilitasnya secara lengkap per butir. Langsung saya skip aja. Nah, ini mungkin ada tambahan lagi. Jadi hampir 8-90% responden itu kebanyakan milih setuju dan sangat setuju dibandingkan untuk pernyataan positifnya. Bahkan kayak contoh nih, saya tidak mudah menyerah saat kesulitan, itu hampir 76,7% memilih setuju atau sangat setuju. Tapi kalau negatifnya itu ada 53,3% memiliki sangat tidak setuju untuk saya menghindari tugas sulit. Berarti mereka tidak setuju akan pernyataan negatif ini. Nah, untuk dalam kesiapan kerja sendiri, hampir 70% responden setuju bahwa mereka memiliki sikap profesional dan hanya 10% setuju bahwa pengalaman praktik tidak membantu. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa vokasi itu memiliki self-efficacy tinggi dan kesiapan kerja baik. Baik, selanjutnya saya lanjut ke butir tes. Ini mungkin sudah dibahas sebelumnya kalau saya membahas tentang gambar side plan dengan KI memahami gambar side plan dan KD memahami elemen-elemen, simbol, serta fungsi bagian dalam gambar side plan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan ini ada juga indikatornya. Kita langsung masuk aja ke hasil analisis. Nah, di sini saya tidak mau langsung ke Raj dulu, kita bahas dulu ke validitasnya. Oke. Nah, jadi kita udah tahu ya kalau misalnya validitas itu adalah indikator sejauh mana butir soal mampu mengukur apa yang harus diukur. Nah, ini bisa ditinjau dari aspek daya beda atau discrimination index dan dukungan modal Raj yang sebelumnya. Hasil uji menunjukkan bahwa beberapa butir memiliki nilai diskriminatif negatif atau mendekati 0. Contohnya kayak butir soal seperti simbol yang digunakan untuk merepresentasikan drainase pada side plan itu memiliki diskriminasi hampir 0,0059 dan soal sebuah side plan dari proyek perumahan itu sampai 0,508. Dan ini menunjukkan bahwa butir tersebut tidak mampu membedakan peserta dengan kemampuan tinggi dan rendah. Sebaliknya, beberapa butir menunjukkan nilai diskriminasi yang cukup, kayak butir seorang siswa menggambar side plan dengan diskriminasi sebesar 0,2903. Dan hal ini validitas empiris bagian butir dapat dikategorikan rendah hingga sedang. Oleh karena itu, beberapa soal perlu direvisi atau dihilangkan. Nah, ini kalau misalnya kita balik lagi, ini kan tertera kalau misalnya ini tes ya. Ini ada itemnya nih. Saya juga lupa untuk mengubahnya menjadi kayak nomor 1 atau nomor 2. Tapi di sini kita dapat melihat bahwa ada beberapa yang none. Nah, ini ada beberapa yang none. Kenapa itu terjadi none? Karena itu bisa aja mereka benar atau justru salah semua. Tapi ini menunjukkan bahwa mereka benar semua. Ada dua soal yang bahwa siswa itu benar semua. Lalu selanjutnya saya masuk ke reliability. Nah, di sini udah ada reliability-nya. Jadi kalau reliability kan mengukur sejauh mana sih instrumen itu menghasilkan hasil yang konsisten. Nah, di sini dapat diambil kalau misalkan Cronbach alpha-nya itu ada di atas ya. Itu ini maaf belum begitu rapi. Itu ada 0,2778, lalu KR21-nya itu ada 0,1732, Goodman lambda-nya itu 0,3963, Feldbrennan itu 0,3016, dan radius beta itu 0,278. Nah, tapi sayangnya
ini tuh nilai-nilainya kalau bisa dibilang itu kurang bagus ya atau jelek, karena kalau realitas itu harus lebih dari 0,7. Jadi soal ini tuh belum dianggap reliable secara statistik karena kemungkinan adanya homogenitas butir soal yang kurang dominasi. Jadi soal dengan tingkat kesulitan rendah itu variabilitas jawabannya yang sempit antar siswanya juga. Nah, habis itu kita lanjut juga. Kita bahas dulu ke daya butirnya, daya bedanya ya. Jadi di model Rush itu diukur beberapa estimasi item difficulty. Nilai ideal untuk distribusi butir adalah menyebar dan mudah, sedang hingga sulit. Tapi butir dengan tingkat kesulitan sangat rendah atau mudah itu hampir di minus 2,68 dan butir kesulitan tinggi itu 1,90. Jadi rata-rata kesulitan butir berada pada kisaran minus 1,41 hingga 1,90. Jadi dari distribusi soal ini terlalu banyak soal yang mudah yang akhirnya menyebabkan tes kehilangan kemampuan untuk menyaring peserta mana yang kemampuan tinggi, mana yang rendah. Nah, idealnya harusnya soal itu bisa tersebar secara merata agar efektivitas pengukuran kita pada mahasiswa, pada siswa-siswa ini tuh dapat meningkat. Nah, selanjutnya juga ada ini tingkat kesulitan ya. Jadi saya mau tunjukin aja lewat Gmatrix-nya. Nah, ini saya sudah buat sebelumnya melalui ERT-plot, jadi biar bisa gampang dibaca. Jadi kalau misalkan di soal 1, itu memang kan mengarah ke C1 ya, jadi grafik normalnya itu memang di angka 0, alias ini jawaban tuh terlalu mudah. Nah, terus habis itu di nomor 2 pun juga sama, dia masih mendekati 0, tapi masih mau ngarah ke minus 1, jadinya memang masih mudah. Lalu di sini soal 3, itu dia lebih mungkin sekitar 0,7, 0,6. Nah, dia udah masuk ke sini nih. Dia masuk ke sini berarti soal ini tuh mungkin bisa dianggap sulit bagi sebagian orang. Mungkin bagi orang-orang yang C1 atau C2-nya itu masih kurang bagus, sehingga di soal C3 ini mereka masih belum bisa menjawabnya. Nah, selanjutnya ini justru C4 kalau tidak salah. Ini justru jelek. Ini berarti soalnya itu terlalu mudah dijawab bagi orang yang istilahnya kemampuan rendah atau tingginya itu tuh jadinya kelihatan sama. Lalu ini juga masih dianggap mudah sekali karena dia bahkan hampir sampai 2 menuju 3 ya minusnya. Nah, tapi habis itu ini ada kesulitan nih. Mereka menjawabnya karena apa? Karena di sini ada di angka 2. Berarti ini menandakan sulit. Ini juga masih dari mudah sampai normal karena dia di antara minus 1 dan 0. Lalu ini juga masih sangat mudah sekali. Jadi memang harus diperhatikan lagi ya kalau misalkan buat soal, karena ini ternyata hasilnya itu mudah sekali, padahal bisa aja dia bukan di C1 atau C2. Nah, ini agak sulit karena dia range-nya di 1. Terus ini juga masih mudah. Ini masih sangat mudah karena dia di belakang 0 atau minus. Dan itu yang harus menjadi evaluasi bagi saya buat untuk menyusun soal tuh harus dibuat lagi, diperhatikan kembali C1, C6-nya karena membuat soal itu tidak mudah ya. Nah, jadi makanya di sini fungsi Dijkstrator itu juga ada opsi yang jawabannya salah dalam menarik respon dari peserta berkemampuan rendah. Nah, tapi di sini fungsi Dijkstrator juga nggak begitu bekerja. Jadi banyak
banyak siswa yang istilahnya menjawabnya tuh hampir 9,67% benar, ada juga yang 100% benar. Jadi distruktur ini tidak berfungsi secara optimal dan soal itu malah menjadi terlalu mudah. Jadi sarannya itu distruktur harus didesain ulang agar lebih plausible atau masuk akal dan mampu menarik peserta berkemampuan rendah atau bisa mendistract mereka. Itu. Jadi begitu saja hasil dari analisis saya terhadap GISP dan Gmatrix. Semoga dapat membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.